27. Kerasukan lagi. Sesampainya di kamar Bu Zalia, aku melihat kakek Alia mengikat tangan Bu Zalia ke belakang punggungnya dengan tali. Ia sengaja melakukan itu agar Bu Zalia tidak melukai dirinya sendiri. Mungkin karena rasa sakit yang mendera, membuat Bu Zalia tidak sadar menarik daun telinganya dan mencakar hingga membuat daun telinganya berdarah karena sedikit sobek. Bu Zalia memberontak, giginya menggerutu kuat dengan suara geraman yang terdengar cukup nyaring. Wajahnya yang begitu pucat disertai keringat sebesar biji jagung yang mengalir di pelipis, menunjukkan jika Bu Zalia menahan rasa sakit yang teramat sangat, pasti membuat tersiksa. Aku kasihan melihatnya. Ya Tuhan, sembuhkanlah dia. Aku tak tega melihatnya yang begitu menderita, serta tak kuat melihat wajah nenek Alia yang tampak begitu sedih. Melihat anaknya dalam kondisi seperti ini, hatiku terasa tercubit nyeri. Paman, aku mohon lepaskan aku. Aku mohon paman, tolong. Mohon Bu Zalia dengan wajah yang memelas. Paman akan melepaskan kamu, nak. Sabar ya, paman melakukan ini demi kebaikanmu. Paman mengikat kedua tangan Bu Zalia ke belakang dengan erat, membuatnya tak berkutik, agar Bu Zalia tak bisa menarik telinga ataupun menjambak rambutnya sendiri, hanya untuk mengurangi rasa sakit. Iwan, tolong kamu jaga Zalia dan ibunya di sini sebentar. Paman akan pergi untuk menjemput seseorang dulu. Ini tak dapat dibiarkan. Baik, paman. Paman gak perlu khawatir, jawabku. Dengan tergesa-gesa, bahkan hampir setengah berlari, paman keluar dari kamar ini. Ia harus cepat menjemput seseorang yang ia yakini bisa menyembuhkan Bu Zalia. Jika tidak, entahlah. Zalia, ada apa denganmu, nak? Nenek Alia cemas melihat keadaan Bu Zalia yang tadi meronta-ronta, kini justru terkulai lemas di atas ranjang. Tak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulutnya, hanya peluh saja yang keluar membasahi tubuhnya. Tubuhnya tampak kaku dengan mata yang mendelik tajam. Aku menahan tangan nenek Alia yang ingin mendekat. Jangan, Nek, itu bukan Ibu Zalia. Maksudnya, tanya nenek Alia bingung. Pokoknya nenek jangan mendekat, kita tunggu saja kakek Alia datang, jawabku. Aku bingung bagaimana menjelaskannya. Aku melihat bayangan hitam tebal yang menyelimuti seluruh tubuh Bu Zalia, menyatu dengan raganya. Aku melirik pintu ruangan yang ada di belakangku, berharap seseorang datang untuk membantu kami jika sewaktu-waktu Bu Zalia kembali mengamuk. Tenagaku dan tenaga nenek Alia pasti tak akan kuat menghalaunya. Aku begitu kesal dengan Mas Yoga. Di saat genting seperti ini, pria penakut itu justru tak menunjukkan sedikit pun batang hidungnya. Apa jangan-jangan dia sudah kabur karena takut? Dasar, jika merayu dan menggoda Mbak Neneng saja baru lancar, buaya. Aku bernafas lega melihat kakek Alia yang pulang bersama seorang kakek tua. Hampir 15 menit aku dan Bi Inem menahan tubuh Bu Zalia yang memberontak tak terkendali. Pipi serta keningku pun tak luput dari hantaman kepalanya. Sakit sekali. Pak Imam, tolong keponakan saya cepat. Tolong Pak, ucap kakek Alia. Pak tua yang bernama Imam itu mengangguk. Entah itu memang namanya atau bapak ini seorang imam. Aku tak tahu. Tapi yang jelas, aku melihat sinar putih yang berkilau dari tubuhnya. Pak Imam memakai baju koko Turki Pakistan panjang, berwarna hijau botol, dengan tasbih di tangan kanan serta kopiah di kepala, hampir mirip imam masjid. Aku dan Bi Inem masih memegang tubuh Bu Zalia erat. Mata Bu Zalia begitu nanar dan tajam melihat Pak Imam. Dari mulutnya juga terdengar kembali bunyi geraman. Jangan ikut campur keinginan tuanku. Pergi kalian semua dari sini, kata Bu Zalia dengan suara yang tinggi dan berat. Sangat berbeda dengan suara Bu Zalia yang lemah lembut. Pak Imam tak menghiraukan suara itu. Ia tetap berjalan maju, mendekati Bu Zalia yang kini mulai memberontak kembali. Tasbih di tangannya mulai berputar oleh jempol Pak Imam. Bibir Pak Imam bergerak melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Panas, berhenti, panas, teriak Bu Zalia, melengking dan memohon. Suaranya yang tinggi dan berat sudah kembali normal. Namun Pak Imam tidak berhenti. Ia terus mengumandangkan ayat itu. Tangan kirinya terangkat memegang puncak kepala Bu Zalia. Paman, ibu, tolong singkirkan orang ini. Panas, panas, jeritnya begitu memilukan hati. Untuk sejenak aku mulai goyah, ingin melepaskan cekatan tanganku. Rasa kasihan mulai menggelayuti hatiku. Tapi tatapan mata Pak Imam yang tajam menatapku membuat aku tersadar.
Hingga akhirnya Buzalia terkulai lemas. Dengan sigap, aku menahan tubuhnya yang limbung. Namun tenagaku tak cukup kuat untuk menahannya seorang diri. Kakek Alia mengambil alih Buzalia dari tanganku, lalu memindahkannya ke atas ranjang dengan bantuan B6. Bagaimana dengan putri saya, Pak? Kenapa dia pingsan? Tanya nenek Alia cemas. Pasalnya setelah berontak, sekarang Buzalia justru tak sadarkan diri. Tak apa, dia hanya pingsan karena tak kuat menahan, jawab Pak Imam. Jafar, bisa kamu membawakan padaku seteko air serta sebungkus garam? Setelah aku bawa sholat dan membacakan ayat suci Al-Quran, garam itu nanti kamu taburkan sekeliling rumah ini, serta toko di mana ia bekerja. Lalu airnya kamu campur dengan air mandinya. Insya Allah, berkat izin Allah, keponakanmu akan sembuh. 2 hari lagi bawa dia ke tempatku. Aku akan meruqyahnya bersama anak-anak didikku, ujar Pak Imam. Untuk sementara awasi keponakanmu, bila perlu temani dia kemanapun ia pergi, karena jiwanya mungkin masih akan linglung untuk beberapa hari ke depan. Suruh ia sholat untuk membersihkan aura jahat di tubuhnya dan membantu proses penyembuhannya. Jika ia menolak maka paksa, sambung Pak Imam lagi. Kakek Alia mengangguk paham. Lalu bagaimana orang yang mengirimkan penyakit pada putriku, Pak? Apa dia akan sadar? Tanya nenek Alia. Pak Imam menoleh, lalu tersenyum tipis pada nenek Zalia. Siapa yang menabur maka dia yang menuai. Ia akan memanen apa yang telah ia tanam. Jawabnya terdengar bijak, tapi cukup mengerikan di telingaku. Guna-guna adalah ilmu hitam atau ilmu sihir yang begitu dibenci oleh Allah. Itu sebabnya praktek ilmu sihir itu dilarang oleh agama. Tapi masih banyak sebagian orang yang menggunakannya hanya untuk melancarkan niat jahatnya pada orang lain. Pada dasarnya, sekecil apapun kejahatan maka akan berbalik pada pelaku itu sendiri. 2 minggu telah berlalu dari kejadian mengerikan itu. Kejadian yang aku sendiri tak ingat apa yang terjadi padaku. Waktu itu saat aku sadar, aku hanya merasakan tubuhku lemas tak berdaya. Telinga dan pelipisku perih dengan luka bekas cakaran. B6 bilang itu luka bekas cakaran tanganku sendiri. Bahkan tidak sampai di situ saja. Keanehan yang aku alami, kulit kepalaku juga terlihat bengkak dengan rambut yang rontok di beberapa bagian. Namun anehnya, aku tak mengingatnya sama sekali. Semuanya tampak aneh dan seperti mimpi. Zah, kamu mau makan, Dok? Tanya ibu. Ibu menghampiriku di depan ruang TV. Aku sedang duduk bersantai bersama putriku Alia. Selama aku sakit, Alia diasuh oleh Bibi. Alia juga tampak anteng di tangan Bibi. Bibi juga menyayangi Alia seperti cucu kandungnya sendiri. Nanti saja, Bu. Oh iya, Bu. Mbak Zara kok nggak pernah kesini ya, Bu? Apa dia masih marah padaku? Tanyaku. Sejak kejadian tempo lalu, tak pernah sekalipun Mbak Zara menghubungi ataupun muncul ke rumah ini. Sedangkan suaminya beberapa kali menghubungiku, mengembalikan uang yang dulu pernah ia pinjam dariku, walau dengan cara dicicil. Tapi tak masalah, aku juga mengerti kondisi dan keadaan Mas Hedi. Mbak Zara juga kebangetan sebagai seorang istri, melarang suami bekerja, tapi mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawab suaminya. Walau bagaimanapun, ibu Mas Hadi janda, sedangkan harta yang ia miliki mampu untuk menanggung hidup mereka. Lalu apa masalahnya? Bukankah dalam harta kita ada hak milik orang lain? Ibu juga tak tahu, Za. Kamu tahu sendiri mbakmu, itu seperti apa, hidupnya hanya untuk uang. Libur semenit saja ia sudah merasa rugi, seolah uang akan ia bawa ke dalam makamnya saja, ujar ibu lirih. Namun syarat akan kepedihan. Orang tua mana yang tak sedih, tinggal satu kota dengan anaknya, tapi anaknya jarang datang, walau hanya untuk menjenguknya sebentar saja. Apalagi menelpon, jangan harap seperti tinggal berjauhan yang dipisahkan oleh jarak dan pulau. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi, biarkan saja Zara dengan kehidupannya. Nanti jika ia ingat, dia bakal datang sendiri ke sini, ujar ibu. Tangannya mengusap kepala Alia lembut. Gadis kecilku itu sedang asik mengganti baju bonekanya. Semenjak di sini, Alia memiliki banyak mainan yang tak pernah bisa ia miliki saat aku masih bersama papanya. Ibu senang, akhirnya kamu sembuh, Za. Aku juga nggak nyangka Mas Yuda setega itu denganku, Bu. Mengingat Mas Yuda, aku tak habis pikir saja dengan apa yang dia lakukan padaku. Apa tak ada sedikit pun rasa belas kasihannya padaku? Walau bagaimanapun aku adalah orang yang pernah hidup dengannya, serta telah memberikannya seorang putri yang cantik. Memangnya selama ini Yuda pernah baik padamu, Za?
Sehingga kamu seperti tak percaya begitu, balas ibu serasa mencubit hati ini. Tidak pernah, kecuali saat ia ada maunya dulu, jawabku lirih. Kepalaku menunduk malu. Pria pemalas dan gila harta seperti Yuda pasti sanggup melakukan apa saja untuk memuluskan niatnya. Untung saja anak itu memberitahu kami dengan cepat. Jika tidak, entah apa yang akan terjadi padamu, Nduk, jawab ibu. Aku mengernyitkan dahi. Anak itu siapa yang ibu maksud? Bocah lelaki yang kamu pekerjakan di tokomu itu. Oh, Iwan, dia memang bocah yang baik, Bu. Dia juga rajin, ujarku. Besok-besok kamu ajak dia ke sini ya, Za. Entah kenapa ibu kangen sama dia. Sejak melihatnya, ibu sudah suka dan sayang, ungkap ibu. Aku menganggukkan kepala setuju. Memang semenjak aku sakit, aku tak pernah melihat Iwan lagi, karena aku tidak pernah ke toko selama 1 minggu ini. Semua urusan toko aku pasrahkan pada paman. Apa yang dikatakan ibu mungkin benar. Tidak ada salahnya aku mengundang Iwan ke rumah ini. Aku juga belum sempat berterima kasih pada bocah itu. Alhamdulillah, akhirnya Mbak Zalia sudah sehat dan kembali beraktivitas. Jadi kita nggak akan merasa sepi lagi di toko ini. Seru Neneng menyambut kedatanganku. Mbak juga kangen pada kalian semua, balasku dengan senyum sumringah. Berarti Mbak kangen juga dong sama aku. Yoga memainkan alisnya naik turun menggoda. Ngapain kangen sama kamu, kucing garong? Mending Mbak Zalia kangen sama aku, ledek Neneng. Ya elah, sesama kucing kampung aja saling ledek lu, balas juga tak kalah mengejek, membuat aku ikut tertawa dengan tingkah mereka. Bersama mereka adalah hiburan tersendiri untukku. Aku datang ke toko sedikit terlambat, 1 jam setelah toko buka, tapi sepanjang penglihatanku, semuanya aman terkendali. Memang mereka semua patut ku andalkan. Nanti pas gajian tak ada salahnya aku memberikan bonus pada mereka. Anggap sebagai bentuk apresiasiku atas apa yang mereka lakukan saat aku sedang sakit. Oh ya, Iwan mana? Tanyaku. Aku memindai setiap sudut toko, tapi tak ketemu batang hidung bocah itu. Tadi ada Mbak, mungkin dia ke gudang ngambil stok barang, mungkin. Jawab Neneng. Dan benar saja, tak lama aku bertanya, sosok Iwan muncul dari balik pintu sambil mengangkat sekotak kardus. Minyak Milome isi jerigen 5 liter. Pagi Bu Zalia, bagaimana keadaannya Bu? Sehat? Sapanya ramah. Iwan meletakkan kedua yang ia pegang ke lantai, lalu mendekat ke anakku untuk memberi salam. Sungguh sopan sekali. Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas bantuannya ya Wan. Berkat kamu saya bisa sembuh, ujarku. Ah, Bu Zalia berlebihan. Saya nggak berbuat apa-apa kok. Saya mah apa tuh? Saya mah apa atuh? Cuma selingan kamu. Saya mah apa atuh? Cuma cadangan kamu. Neneng mulai menyambung dengan nyanyian dangdut. Suara yang cukup bagus membuat lagu yang ia nyanyikan terdengar enak. Sudah diam, sakit telingaku, obsesi jadi biduan. Canda Yoga membuat Neneng cemberut, membuatku tertawa. Semakin kesini kedekatan mereka semakin akrab. Tak jarang mereka saling sindir-menyindir. Sudah, kembali bekerja. Lihat pelanggan sudah pada banyak. Nanti saat gajian Mbak kasih bonus. Ujarku yang disambut sorak-sorai bahagia dari mereka. Aku bahagia memiliki mereka yang begitu baik, mau membantuku menjaga toko dengan baik. Sebagian rezeki yang kuterima juga rezeki mereka. Jadi tak ada salahnya berbagi sedikit agar mereka lebih semangat lagi. Sesuai permintaan ibu, aku menutup toko lebih awal. Aku juga mengajak Iwan untuk berkunjung ke rumah. Karena aku datang ke toko diantar paman, maka kami pulang menggunakan taksi online yang aku pesan. Sebab paman tak dapat menjemput kami, karena masih ada kerjaan yang harus ia lakukan. Sepanjang perjalanan, aku banyak bertukar cerita dengan Iwan. Dari sini aku juga tahu jika Iwan memiliki seorang ibu yang mengidap penyakit kista. Aku salut padanya di usianya yang masih belia. Ia sanggup menjalani hidup yang berat ini dengan tegar, sedangkan aku saja yang dewasa masih sering mengeluh capek dan letih. Kutatap wajah Iwan dengan teliti. Bocah itu saat ini sedang memandang keluar jendela. Jika diperhatikan dengan seksama secara dekat, wajah Iwan sangat mirip dengan Mbak Zara. Hidung, bibir, dan matanya seperti replika wajah Mbak Zara dalam versi pria. Membuatku tersentak kaget. Pantas saja saat melihatnya pertama kali, aku seperti familiar dengan wajah ini. Ah, mungkin ini hanya kebetulan saja. Bukankah di dunia ini kita memiliki 7 kembaran yang wajahnya mirip dengan kita? Bisa saja wajah ibu Iwan mirip dengan Mbak Zara. Bisa saja kan? Iwan, ibu boleh bertanya sesuatu? Tanyaku ragu-ragu. Aku takut dia tersinggung dengan pertanyaanku nanti. Iwan menoleh.
Tanya apa, Bu? Balasnya. Untuk sejenak aku terdiam, memilih kata-kata yang pas untuk aku tanyakan nanti. Namun, belum sempat mulut ini bertanya, mobil taksi ini sudah berhenti tepat di depan halaman rumahku. Nanti saja ibu nanyanya, kita sudah sampai, ayo kita turun. Aku menyerahkan beberapa lembar uang sesuai dengan jumlah kargo taksi. Dengan langkah perlahan, aku keluar dari mobil, mengajak Iwan berjalan menuju rumah. Ini kedua kalinya bagi Iwan menginjakkan kakinya di rumah ini. Aku tersenyum melihat bocah ini yang tampak bingung. Mungkin dia bingung kenapa dirinya diajak ke rumah ini. Loh, kok bengong? Ayo masuk, ajakku. Aku merangkul tangan Iwan dan membawanya masuk. Ada rasa sayang dan menyusup di hatiku terhadapnya. Rasa sayang seorang ibu pada anak laki-lakinya. Mungkin karena aku begitu mendamba seorang putra, makanya aku memiliki perasaan ini padanya. Assalamualaikum, ujarku saat kami memasuki rumah. Iwan tampak malu-malu memasuki rumah ini, tidak seperti saat pertama kali ia datang ke sini. Ibu yang sempat melihat kehadiran kami tersenyum dengan ramah. Selamat sore neneknya Alia, sapa Iwan. Ia meraih tangan ibu dan mencium punggung tangan ibu sopan. Telingaku sedikit ganjil dengan sapaan yang Iwan ucapkan, walau sebenarnya tak ada yang salah. Toh ibu memang neneknya Alia. Panggil saya nenek saja. Anggap saya seperti nenekmu juga, ujar ibu. Mata Iwan tampak berkaca-kaca, membuat aku dan ibu mengerutkan dahi karena bingung. Kami tidak memarahinya. Lalu kenapa dia seperti orang yang mau menangis? Kamu kenapa, Nang? Tanya ibu. Tangan ibu mengusap kepala Iwan lembut. Lalu ia membawa Iwan duduk di sofa tamu. Sini, ngomong sama nenek. Kamu kenapa? Kamu gak suka memanggil saya dengan sebutan nenek? Iwan menggelengkan kepalanya cepat. Tidak, Nek. Aku justru senang karena selama ini aku gak pernah punya keluarga lengkap. Aku cuma punya Bu Endang yang selalu menyayangiku dengan tulus. Bahkan anak-anak panti saja gak ada yang mau berteman denganku. Dek, aku tersentak kaget. Panti? Apa yang Iwan maksud adalah panti asuhan? Selama ini dia tidak pernah bercerita ataupun mengungkit masalah itu padaku. Tapi kenapa hari ini? Apa dia anak itu? Aku yakin semua ini bukan hanya kebetulan belaka. Panti, maksud kamu? Tanyaku mulai menyelidik. Sebenarnya sejak kecil aku dibesarkan di sebuah panti asuhan. Mereka bilang ibu dan bapakku meninggal karena sebuah kecelakaan. Itu sebabnya aku dititipkan di tempat itu, karena tak ada yang mengasuh, jawab Iwan lirih, sambil menundukkan kepala. Setetes air mata jatuh dari matanya. Ibu yang berada di sebelahnya merangkul tubuhnya dengan sayang, seperti seorang nenek yang menyayangi cucunya. Sedangkan aku justru tersentak, kaget dengan kenyataan yang kudengar ini. Yatim piatu, panti asuhan, semua itu kembali mengingatkanku pada kejadian 8 tahun silam. Bayi yang dilahirkan Mbak Zaira juga berjenis kelamin laki-laki. Jika masih hidup, maka ia mungkin sebesar Iwan. Jantungku berdetak dengan cepat, menatap Iwan dan ibu yang berada di hadapanku secara bergantian. Ya Allah, apa semua ini benar? Apakah Iwan adalah bayi itu?